wanita, harta, tahta. Ini yang membuat manusia nggak ada puasnya. Kapan puas? Nanti kalau mulutnya sudah ditimbun tanah itu dalam kubur, baru berhenti. Semua manusia sama. Cuman ada yang bisa mengendalikan diri, itu tergantung kualitas imannya, Pak. Kalau kita nggak punya iman, nabrak terus kita ini. Ibarat kendaraan, Pak, kalau kita nggak punya rem, nggak mari-mari nabrak. Untungnya kita punya rem. Iman itulah yang menjadi rem untuk kita tidak melakukan banyak pelanggaran. Karena memang begitu. Hubbus syahwat, kecintaan manusia itu terhadap keinginannya banyak sekali. Memang telah dijadikan indah. Dari sononya memang sudah begitu. Ya, setelah dia menikah, pasti mendambakan selanjutnya diinginkan albanin, anak atau keturunan. Sudah punya keturunan, kepingin harta yang bertumpu. Harta yang bertumpu itu termasuk rumah dan perabot-perabotnya. Setelah punya rumah dan perabotnya, ingin lagi berpindah kepada untuk dirinya kalau pergi apa? Minaz zahabi wal pindah, perhiasan. Setelah punya perhiasan yang bagus ini, kepingin apa lagi? Kendaraan yang mewah. Walhailun saya. Apa cukup dengan punya kendaraan? Belum cukup. Wal an'am, kepingin punya kebun binatang. Ya. Apa cukup punya kebun? Belum. Walhaf, ingin punya sawah ladang. Nah, makanya Allah mengatakan wallahi di sini, wallahu indahu husnul ma'ab. Maka orang-orang beriman itu yang harus dipersiapkan sebanyak-banyaknya adalah tempat kembali yang paling baik, adalah akhirat. Banyak ayatnya, itulah Pak Woto. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya kehidupan negeri akhirat itu lebih baik, kata Allah. Lebih baik, lebih sempurna, lebih lezat, wa abqa, lebih kekal selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak, para peserta kajian Al-Quran dengan sistem tematik dan tahsin tilawah yang dirahmati Allah dan yang kami hormati. Mari kita awali pelajaran Al-Quran kita pada malam hari ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kita bertambah lapang, tambah damai, tambah tenang berkat siraman ayat-ayat suci Al-Quran yang kita baca ini, sehingga kita juga akan menjadikan hati semakin damai dan tentram. Di sisi lain kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Coba kita buka halaman 51 surat Ali Imran, surat ketiga. Ya, halaman 51 insyaallah sama. Surat Ali Imran, cari ayat 14. Ya. Dah, semua ya. Zuyyina linnasi. Baik. Kita baca dulu, nanti setelah saya, bapak-bapak sekalian mengikuti, supaya
kita bisa perbaiki bacaan-bacaannya andaikan ada yang kurang pas. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi Zuyyina ya, ayat 14. Zuyyina. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Tidak ada tanda wakaf, kalau kita berhenti diulang. Wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal banina qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Kalau tak marbuta ditempati berhenti itu jadi hak. Wal fiddah, bukan wal fiddot ya. Wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harf. Wal fiddati wal musawwamati wal an'ami wal harf. Ya, ada tanda berhenti, waqaf aula namanya ya. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Wallahu indahu husnul ma'ab. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Satu ayat tapi ayatnya agak panjang ya. Agak panjang, 1, 2, 3, 4 baris ya, kurang sedikit ya, ayatnya 4 baris. Jadi ayat itu kadang-kadang pendek, kadang-kadang panjang. Zuyyina artinya dijadikan indah. Linnasi bagi manusia. Dijadikan indah bagi manusia. Ya. Tidak diketahui pelakunya. Jadi kalau tidak diketahui, jadi bisa Allah, bisa juga sesama manusia, bisa juga mungkin setan ya pelakunya. Karena Allah menjadikan indah bagi manusia, ketahuan subjeknya ya. Sama dengan Muhammad mencuri mangga. Siapa pelakunya? Pekerjaannya mencuri, yang dicuri mangga. Tapi kalau mangga itu dicuri, ketahuan nggak pelakunya? Nggak ketahuan. Ya, itu namanya apa namanya? Kalau di dalam kaidah bahasa Arab, subjeknya disembunyikan. Sama dengan zuyyina, dijadikan indah, linnasi bagi manusia. Siapa yang menjadikan indah? Bisa hawa nafsunya, bisa juga karena setan, bisa juga karena orang lain, bisa juga Allah yang menjadikan seperti itu. Jadi disembunyikan ya. Dijadikan indah bagi manusia hubbus syahawati,
Artinya apa? Ya, hubbus syahwati itu cinta terhadap segala yang diingini. Apa yang diingini oleh manusia? Banyak sekali. Banyak sekali. Kepingin apa ya? Banyak sekali. Kepingin punya satu, kepingin punya dua, kepingin tiga, punya tiga, seterusnya begitu. Nggak ada puasnya manusia itu. Nggak ada puasnya. Seandainya istri juga kita itu nggak terlalu mudah, ya kepingin kita sampai lebih dari 10 istrinya. Cuman kita akan dibatasi. Maka ini Allah menjelaskan, nanti kita zuyyina, dijadikan indah bagi manusia hubbus syahwati, kecintaannya terhadap apa yang diingini. Apa yang diingini itu banyak sekali. Di antaranya an-nisa adalah manusia. Ini pertama ini. Jadi umpamanya Pak Win, ini ada duit, ini ada wanita cantik, ini ada makanan. Ya. Kalau sama-sama manusia ini mau menyeleweng, kira-kira mana yang duluan digarap? Wanita cantik apa duit apa? Semuanya. Enggak. Di sini kalau di Indonesia itu wanita. Ya. Syahwat manusia yang luar biasa itu wanita itu. Wanita. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia itu 3T. Wanita, tahta, harta. T3 ya. T, tata. Wanita, harta, tahta. Ini yang membuat manusia nggak ada puasnya. Kapan puas? Nanti kalau mulutnya sudah ditimbun tanah itu dalam kubur, baru berhenti. Semua manusia sama. Cuman ada yang bisa mengendalikan diri, itu tergantung kualitas imannya, Pak. Kalau kita nggak punya iman, nabrak terus kita ini. Ya. Ibarat kendaraan, Pak, kalau kita nggak punya rem, nggak mari-mari nabrak. Untungnya kita punya rem. Iman itulah yang menjadi rem untuk kita tidak melakukan banyak pelanggaran. Karena memang begitu. Hubbus syahwat, kecintaan manusia itu terhadap keinginannya banyak sekali. Memang telah dijadikan indah. Dari sononya memang sudah begitu. Ya. Jadi wanita ya, Pak Win ya. Jadi yang syahwat ya, syahwat atau hawa nafsu yang paling besar pengaruhnya dalam kehidupan kita ini adalah wanita, nek lanang, nek wedok. Nek wedok apa? Ya laki-laki. Sama. Ya. Kalau laki-laki ya wanita, kalau wanita ya laki-laki. Makanya perselingkuhan itu sampai kiamat ya nggak pernah berhenti. Ya. Walaupun bagaimana ya, karena itu kan nafsu. Mencuri juga itu sampai di kiamat nggak pernah berhenti karena nafsu. Orang membunuh gara-gara rebutan pangkat dan kedudukan itu nggak pernah berhenti. Memang begitu. Ya. Dijadikan indah. Ya. Setelah wanita apa? Wal banin. Apa artinya? Anak-anak. Jadi orang kalau sudah punya pasangan itu, Pak Sodik pasti merindukan apa? Keturunan. Rasanya kalau kita sudah berumah tangga, udah bertahun-tahun dikaruniai seorang anak, maka rumah tangga itu rasanya gersang. Dan harapan masa depannya itu agak apa gitu ya istilahnya. Ya, kecuali kalau orang imannya kuat. Nanti begini, nanti aku sudah tua, bagaimana aku nanti siapa gini, kalau gini begini ya. Biasanya begitu orangnya. Ya. Makanya setelah punya pasangan, punya anak, punya istri, punya suami, ya. Kedua yang paling dicintai wal banin, anak atau keturunan. Pasti semua manusia itu pasti senang terhadap anak.
Kalau ada orang nggak senang terhadap anak itu nggak normal. Nggak normal. Ya. Wong, jangankan anak kita sendiri, anaknya orang aja kalau kita melihat itu senang gitu. Anaknya orang barat itu kalau lucu-lucu kita senang ya. Apalagi anak sendiri. Oke, itu sudah 2 contoh. Yang berikutnya, wal qanatiril muqantarati. Nah, dan harta. Ini ya, urut ya. Tadi wanita, anak, dan harta yang banyak. Harta bukan cuma harta toh, harta yang banyak. Ada yang banyaknya. Makanya nggak ada puasnya Pak orang itu kalau sudah urusan harta nggak ada puasnya. Punya 1 rumah kepingin punya 2, punya 2 kepingin punya 3, punya 3 kepingin punya, sampai ya seandainya pulau itu bisa dimiliki, mau dimiliki kok pulau itu. Ya, 1 pulau itu saking besarnya syahwat atau hawa nafsu manusia itu, kecintaannya terhadap yang namanya harta. Ini ada harta, ada anak, ada harta, ada keluarga, ada amal. Pernah nggak orang membunuh gara-gara amal? Rebutan amal bunuh-membunuh, pernah? Nggak ono. Tapi kalau rebutan harta, apalagi harta warisan. Ya. Orang politik, main politik, sikut-sikutan itu saling menjatuhkan, saling menjelek-jelek itu karena di situ kan masalahnya kan politik itu kalau menuduh kan harta. Politik itu kepemimpinan itu kan politik itu kan sama dengan pemimpinan. Kalau jadi pemimpin ya pemimpin yang maksudnya pemimpin yang struktural. Kalau pemimpin kayak organisasi sosial kayak gini kan enggak. Makanya dulu itu kalau suruh jadi ketua RT, ketua RW enggak mau. Dulu masih zamannya Pak Harto. Sekarang nah, geger sekarang. Ya bagus ya. Dulu nggak mau. Aku dulu 3 kali berturut-turut jadi ketua RT, nggak ada yang mau gantik ya. Sekarang berubah ya Pak Agus ya. Mudin sekarang merebutan sekarang. Ya. Dulu guru ngaji nggak ada yang mau jadi guru ngaji dulu itu apa? Guru ngaji nggak ada gitu. Sekarang ya sama di sini. Jadi setiap pekerjaan yang di situ menjanjikan ya itu pasti ya. Karena ini apa? Karena ingin wal qanatiril muqantarati ya. Syahwat manusia atau kecintaan manusia terhadap harta yang banyak itu luar biasa. Kalau tidak punya iman nggak bisa dikendalikan. Nggak dikendalikan. Yang bisa mengendalikan itu iman. Apa penyakitnya Pak Win? Orang kalau punya harta, penyakitnya orang berharta itu apa? Penyakitnya orang berharta. Kalau penyakitnya ahli ibadah itu kadang-kadang riaknya muncul, pamernya. Kalau penyakitnya orang yang punya pangkat dan kedudukan, kadang-kadang sombongnya itu keluar. Aku kok, aku sengkoso, ya apa cari aku. Tapi kalau orang yang berharta, apa penyakitnya? 2. Penyakitnya orang berharta itu 2 Pak Lolo. Pertama serakah Pak, yang nggak mau ya. Yang kedua medit itu. Itu sak duluran itu bagus. Semakin medit biasanya semakin serakah juga, semakin serakah semakin medit juga. Penyakitnya orang yang punya itu. Kalau orang melarat, apa yang mau dimeditkan orang punya? Ya, itu penyakitnya. Nah, inilah ini wal qanatiril muqantarah. Ya. Yang paling dicintai oleh syahwat manusia, oleh hawa nafsu manusia, oleh keinginan manusia itu di samping perempuan, anak,
dan urutan yang ketiga adalah ingin memiliki harta yang sebanyak-banyaknya, atau dalam bahasa lain ingin menjadi orang kaya raya. Dilarang nggak kita menjadi kaya raya? Dilarang apa tidak dilarang? Dilarang nggak Pak Win? Kaya raya, dilarang nggak? Dilarang. Bahkan harus kaya kita. Yang penting benar caranya. Yang dilarang itu kalau memperkaya diri tidak benar. Harus kaya Pak. Kalau kita tidak kaya, nggak sempurna kita menjalankan ketaatan kepada Allah. Contohnya, orang mau naik haji, naik melarat, iso tak? Naik haji kan pakai ini kan? Mau bayar zakat, rukun Islam yang ketiga. Bisa bayar zakat kalau melarat? Nggak bisa. Dengan demikian berarti Islam itu ngajari kita supaya kita jangan melarat. Ya. Kenapa? Karena ibadah itu dalam ilmu fikih itu ibadah dibagi dua. Ada ibadah fisik. Ibadah fisik itu contohnya kayak kita ngaji kayak gini. Berzikir, berdoa, sholat, menolong orang, membantu. Mungkin ada orang yang punya keabotan, kita bantu ngangkat itu ya. Dibantu dengan tenaga pikiran, itu ibadah. Itu ibadah fisik. Ibadah fisik itu kalau kita kerjakan baru 50% harapannya bisa menghantarkan kita menuju surganya Allah. Ibadah fisik toh. Selebihnya ada pada ibadah harta. Nah, ibadah harta itu ya itu tadi contohnya zakat, infak, sodako, wakaf, zakat, infak, sodako gitu. Nah, ketika orang punya, tetapi harta yang Allah amanahkan kepadanya hanya dinikmati sendiri, padahal banyak orang-orang yang mengharap pertolongannya, ya, bisa mengangkat nasibnya orang-orang, tapi dia ditahan-tahan. Maka hartanya itu bukan dia menghantarkan menuju surganya Allah, tapi dia akan mencelakakan nanti di hadapan Allah. Itu sebabnya saya sering katakan, kalau kita bersedekah kepada orang itu kan, Pak Lolo, kaitannya kita bantu ya. Kita bersedekah kepada anak yatim, bersedekah kepada orang miskin, bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Kelihatannya kita kan bantu. Ini Pak Widodo, kita kasih orang, kan kelihatannya membantu. Kelihatannya. Tapi saat temennya itu bukan membantu dia. Hakikatnya itu membantu diri kita sendiri. Karena ketika kita punya, tapi kita tidak berikan haknya orang-orang yang memang pantas kita bantu itu, maka itu menyebabkan kita akan mendapatkan murka Allah. Nah, itu masalahnya. Jadi kalau begitu, kalau sudah seperti ini, maka mari kita jadikan bahwa kalau kita tidak sedekah, tidak berimpak, maka berarti kita mencelakakan diri sendiri. Ini ono tapi, kecuali kalau memang tidak ada ya apa boleh buat. Nah ini ya. Itu godaannya harta. Wal muqantarati. Apa contohnya harta yang paling dicintai manusia? Minaz zahabi. Ini contoh. Apa minaz zahabi? Emas. Wal fiddati. Perak. Atau dalam bahasa yang lain perhiasan. Kan bangga Pak, terutama perempuan itu Pak Lolo itu ada daerah-daerah tertentu kalau ono apa namanya itu keundangan, ini emasnya sampai di sini Pak, dipakai di sini dia. Maka nggak mau pakai kerudung, soalnya naik pakai kerudung kayak gini nanti emasnya nggak kelihatan, jadi setengah ginian lihat aja. Ini kok gini, ada saja. Jadi kalau keundangan ke pengantin itu meskipun nggak panas, pura-pura kipas-kipas begini, biar emasnya kelihatan gitu. Pamer. Ya memang begitu. Minad dhahabi wal fiddah, emas dan perak itu untuk kebanggaan, perhiasan. Dari dulu semenjak zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat. Makanya barang perhiasan kayak gini paling mahal harganya, ya kan? Bahan-bahan logam itu kan ada besi, ada tembaga, ada nikel, ada perak, ada emas. Yang dua ini paling mahal sendiri nih. Ya. Mana saya lihat di negara apa itu ya? Negara Arab itu, Abu Dhabi, Pak Agus ya. Saya lihat orang manten itu loh Pak. Bajunya itu Pak Win, bajunya itu full emas. Baju mantennya. Agak gini, sak kursi-kursi pelaminannya emas semua gini. Sak undangan-undangannya yang dicetak itu kasih emas batangan. Saking kayanya. Ya. Enggak sekarang. Negara Abu Dhabi, negara terkaya di bagian Arab itu ya.
Kalau kita ke Mekah itu biasanya pesawat itu kadang-kadang mampir ngisi bahan bakar di Abu Dhabi dari Indonesia. Jadi Abu Dhabi itu negara sebelum kita nyampe ke Mekah itu hampir di Abu Dhabi dulu biasanya. Daerah sebelahnya India ke sana gitu ya. Dubai ya, ya Dubai ya tuh. Ya Dubai betul. Luar biasa. Sebetulnya Indonesia juga sebetulnya punya tambang emas juga gitu loh Pak Gun, di Freeport itu. Cuman diberikan sama orang Amerika garapnya. Nah, ini. Jadi coba kebanggaan wanita kalau sudah punya wanita, punya istri, punya suami, seterusnya wal banin pasti anak itu menjadi kebanggaan. Wal qanatiril muqantara, harta yang banyak, ya. Minaz zahabi wal fiddati, contohnya berupa perhiasan emas dan perak. Apa sudah puas kalau punya seperti itu? Belum. Kepingin lagi. Wal khailil musawwamati. Apa artinya? Wal khaili. Wal khaili itu kuda, al musawwamati pilihan. Iki biyen belum ada Mercy, belum ada kereta api, belum ada nih biyen ini. Kuda ini kan turun dulu udah lama ya. Jadi dulu tuh Pak Sodik kalau orang punya kuda pilihan, bukan sembarang kuda ini, kuda di antara 1000 kuda itu biasanya kuda pilihan itu mahal Pak harganya. Merupakan kebanggaan setiap raja, ke setiap orang-orang yang kaya kalau memiliki kuda pilihan. Kuda pilihan itu kalau dipacu larinya nggak bisa terkalahkan, dan dilihat dari bentuk fisiknya, bulunya, apanya semuanya itu banyak kriterianya. Kuda pilihan, berarti kuda pilihan itu di antara sekian banyak kuda itu mungkin satu kalau itu kuda pilihan. Nah kalau sekarang ya kalau yang mobil-mobil sekarang Pajero itu termasuk, Fortuner itu termasuk. Dulu beberapa tahun yang lalu itu kalau sudah punya Ras ya, Ras dulu sama Terios. Ya, kalau yang paling banyak itu kan Avanza, sudah umum itu Avanza gitu ya. Terus muncul itu agak gini. Setelah muncul Fortuner sama apa tadi Pajero, nah ya, sekarang Ras sama itu sudah biasa. Dulu di Candi Lontar ini saya pertama itu kalau sudah ada orang punya satu mobil, wah hebat itu ya. Pertama saya di Candi Lontar, mobil masih bisa diisi, itu yang masih nggak ada mobil yang ditaruh di jalan kita, apalagi di gang, nggak ada. Waktu saya pindah ke sini awal 90 ya, pindah ke sini ya yang punya mobil itu biasanya kalau nggak pengusaha biasanya pejabat-pejabat tinggi bagus ya biasanya, nggak ada yang kayak sekarang gini ya. Dulu, sekarang mobil sekarang bukan bahan mewah sudah ya, sudah biasa. Ya, umur seperti itu. Nah, sama dengan ini. Dulu ini di zaman awal-awal Islam berkembang, kalau punya kuda pilihan, rasanya orang kayak naik ke langit saking bangganya. Seperti ini. Makanya di sini. Jadi di sini jangan pakai kuda ini, nggak cocok sekarang ya. Apa sekarang? Mobil BMW ya Pak Agus yang paling mahal. Jet pribadi. Hah? Jet pribadi. Ya, Prabowo punya jet pribadi. Wal khailil musawwa itu memang kendaraan yang mewah, yang membanggakan ya ini ya. Apa cukup kalau sampai di situ? Belum. Wal an'am. Apa artinya wal an'am? Binatang ternak. Ya, punya binatang ternak, kebun binatang. Dulu Ibu Tin Soeharto itu punya ternak apa di Bogor itu Pak? Saya pernah ke sana dulu. Siapa yang pernah ke punya Pak Harto itu loh ya, yang di Bogor. Sapi bukan dari Indonesia, banyak diambil dari Australia, dari luar kita ya. Punya Ibu Tin dulu itu ya, di zamannya. Ya. Nah, Taman Mini ya itu ya. Nah, ini masuk. Wal an'am, ya. Apa namanya ya? Peternakan. Ya, punya peternakan. Wal harth. Wal harth artinya apa? Sawah ladang. Ya, Taman Mini itulah kalau sekarang ini. Kalau di Jawa Timur taman apa Pak Gus? Yang paling membanggakan, taman apa? Yang di Pasuruan itu apa itu ya?
Banyak kalau di Jawa Timur banyak sekarang. Kayak di Malang itu paling banyak ya. Taman Safari. Nah itu ya. Ini coba hitung. Coba hitung ini ya. Jadi telah dijadikan indah terhadap kecintaan manusia ya. Artinya syahwat manusia yang paling dicintai oleh syahwat manusia itu pertama adalah an-nisa. Wanita atau dalam bahasa lain pasangan. Jadi orang itu kalau hidup apa jadi pemuda apa itu nggak kawin-kawin, pemuda apa namanya itu ya? Itu biasanya jadi pusat pembicaraan. Gadis S2 belum menikah, gadis apa namanya? Ya memang itu karena ini ya jadi betul ya. Jadi itu dulu ya. Setelah itu ya setelah dia menikah pasti mendambakan selanjutnya diingkan albanin, anak atau keturunan. Sudah punya keturunan, kepingin harta yang bertumpu. Harta yang bertumpu itu termasuk rumah dan perabot-perabotnya. Ya. Setelah punya rumah dan perabotnya, ingin lagi berpindah kepada untuk dirinya kalau pergi apa? Minaz zahabi wal pindah, perhiasan. Setelah punya perhiasan yang bagus ini, kepingin apa lagi? Kendaraan yang mewah. Wal khairun saya. Apa cukup dengan punya kendaraan? Belum cukup. Wal an'am, kepingin punya kebun binatang. Ya. Apa cukup punya kebun? Belum. Wal harth, ingin punya sawah ladang. Berapa itu? Coba dihitung. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Yang 8 ini kata Allah dijelaskan, zalika mata'ul hayatid dunya. Artinya apa? Zalika demikian itu yang 8 itu yang disebutkan tadi depan itu, kata Allah, apa itu? Mataun adalah kesenangan, al hayatid dunya, kehidupan dunia. Makanya Pak Iman, orang itu habis waktunya, habis tenaganya, habis pikirannya, habis umurnya, ya ini untuk ngurusin yang 8 ini. Kenapa orang kok jadi anggota DPR gak mau berhenti-berhenti? Wes tua gitu loh, gak mau ngalah, dikasihkan kesempatan kepada yang muda-muda. Apa itu kira-kira? Urusan apa? Urusan apa, Pak? Nggak mau berhenti jadi anggota DPR. Dunia. Ya, urusan dunia. Lurah, camat, bupati, presiden pun kalau bisa nggak mau dia diganti ya. Urusan camat itu urusan dunia. Kata Allah, yang 8 ini termasuk pangkat kedudukan itu adalah kesenangan dunia. Termasuk kita Pak Sodik, berangkat pagi, pulang besok pagi lagi. Ngurus apa itu? Apa yang diurus itu? Ya ini, dunia. Cara wong Madura pese. Dunia itu ya. Nah. Tapi Allah menjelaskan di sini, yang 8 itu, ya, wanita, anak, harta yang bertumpu, perhiasan, emas, perak, kendaraan yang membanggakan, sawah ladang dan perkebunan, itu kata Allah di sini jelaskan. Waspada kamu manusia, itu hanya kesenangan hidup di dunia. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Itu hanya kesenangan hidup di dunia. Maksudnya apa? Sementara. Kalau sementara, maka jangan sampai kita tertipu. Jangan yang kita anggap bahwa kehidupan ini sampai umur kita habis hanya ngurusin kita jangan sampai. Kalau kita seperti itu tertipu. Sampai nggak mau ibadah, nggak mau ngaji, nggak peduli dengan orang lain, apa wes nggak mau. Ya. Dunia aja yang diurus. Ada ya orang kayak gini ya Pak Gus ya? Banyak. Iya. Ada yang gitu ya. Itu kata Allah, nggak apa-apa itu, tapi awas itu hanya urusan, itu hanya kesenangan di dunia. Berapa lama kita kalau kesenangan hidup di dunia? Berapa tahun kira-kira?
bisa nikmat ya. Iya, gak jauh beda dengan Rasul. Berapa umurnya Rasul? 64. Kalau kita sudah lebih dari Rasul, disyukuri alhamdulillah. Mudah-mudahan umur kita panjang, amal kita baik. Ya, jadi ya begitu dunia itu ya. Ya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Nah ini orang-orang beriman ini harus begini. Wallahu artinya apa? Bukan sesungguhnya apa? Wallahu dan Allah, atau sedangkan Allah indahu di sisinya, maksudnya di sisi Allah itu ada apa? Husnul ma'ab. Ya, tempat kembali yang terbaik. Cuman sebagian manusia tidak yakin bahwa akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Karena tidak yakin, makanya umurnya, waktunya, tenaganya habis hanya ngurusin yang 8 nih kepentingan dunia. Ngurusin anak, ngurusin istri, ngurusin rumah, ngurusin kendaraan, ngurusin harta, ngurusin pekerjaan, habis waktunya. Ya. Karena dianggapnya kehidupan itu hanya di dunia. Nah, maka Allah memberitahu kepada orang beriman, kepada kita ya. Wallahu, sedangkan di sisi Allah, wallahu indah, sedangkan di sisi Allah husnul ma'ab, tempat kembali yang paling baik. Maksudnya apa ini? Akhirat. Cuman kita nggak yakin. Mana contohnya? Contohnya buku nyatanya bahwa orang nggak terlalu yakin dengan akhirat. Kalau ada suara azan berkomandan itu loh. Banyak mana orang yang sholat di masjid dengan yang sholat di rumah, apalagi yang tidak sholat. Banyak mana Pak Sodik? Iya. Janji-janji Allah itu ya, dia dijanjikan suara azan berapa kali, enggak digubris. Kalau ada pengajian kayak gini juga berapa orang yang tertarik hidayah ya. Padahal ngaji kayak gini ya, ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasul, amal apa yang paling memudahkan orang besok menuju surganya Allah?" Suatu ketika Rasul ditanya. Rasul tidak mengatakan pakai sholat, pakai sedekah, pakai puasa, enggak. Pakai haji, pakai umrah, enggak. Amal apa yang Rasul yang paling memudahkan orang menuju surganya? Rasul mengatakan talabul ilmi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang senang ya ikut kumpul-kumpul ngaji bersama-sama seperti kita lakukan ini, sahhalallahu tariqan, Allah akan memudahkan baginya tariqan, jalan ilal jannati, menuju surga. Tapi kita kadang-kadang ya begitulah. Coba umpamanya kita ngaji kayak gini apa woto. Tiba-tiba telepon, Bapak Ibu ada pembagian uang masing-masing 50.000 di jalan raya. Ditinggal nggak kira-kira ngajinya ini? Ditinggal nggak Pak? Ya Pak Lolo. Pengumuman sesaat lagi di perapatan jalan di sana dekat BNI itu ada pembagian uang sebanyak 50 aja, nggak usah 200.000. Ini tinggal. Itu contohnya manusia itu kalau urusan akhirat itu nggak pati ngereken. Lebih banyak waktu kita, lebih banyak waktunya habis, pikirannya habis, tenaganya habis, duitnya habis untuk urusan dunia ketimbang urusan akhirat. Itu survei membuktikan begitu. Contohnya aja kalau kita dandani rumah, nggak mau takut itu, sih belanja gini, rumahnya sih bagus karena ketinggalan model. Sekarang kan model minimalis, didedeli lagi gini-gini dia, padahal mutang kudutnya ya. Iya, sofanya masih bagus ketinggalan, di rombeng lagi, beli lagi, padahal itu kredit. Ya, seperti ini ya. Nggak mau kalah dengan orang, terus begitu tiap. Padahal berapa lama kita menempati rumah itu? Maka Nabi ngatakan, walatu bena mala taskun. Jangan kamu terlalu berlebih-lebihan membangun sesuatu yang kamu tidak tempati selama-lamanya. Pak Widodo, saya, Pak Lolo bangun rumah bagus-bagus. Berapa? Apalagi kalau sekarang kita bagi, berapa tahun kita ini? Ya. Nanti kita mati,
Gentenan. Di dunia ini apa Pak Win, saya nggak gentenan Pak Win ya. Tadinya camat diganti, lurah diganti, apa lagi? Bupati diganti, menteri diganti, presiden diganti. Jangan itu, istri kita aja kalau cantik kita mati diganti. Harta kita juga begitu. Oh, kita bangun begini-begini nanti untuk belum tentu. Paling nanti kita mati, anak kita itu dijual itu. Rumah-rumah kita yang bangun mati-matian kumpul kayak gini ya, seperti itu ya. Rebutan. Macoan biasanya, banyak itu. Betapa banyak orang membunuh saudara antara kepenahan gara-gara rebutan harta warisan. Nah, makanya Allah mengatakan wallahi di sini, wallahu indahu husnul ma'ab. Maka orang-orang beriman itu yang harus dipersiapkan sebanyak-banyaknya adalah tempat kembali yang paling baik adalah akhirat. Banyak ayatnya, itulah Pak Woto. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya kehidupan negeri akhirat itu lebih baik kata Allah. Lebih baik, lebih sempurna, lebih lezat, wa abqa, lebih kekal selama-lamanya. Pak Iman, kenapa orang yang mati kok nggak ada yang kembali lagi Pak Iman? Ya, mbak kita, kakek nenek kita itu, sahabat-sahabat, orang yang berangkat ke akhirat kok nggak ada yang pulang-pulang. Kenapa Pak Iman? Ya betul, kerasan. Itu bukti. Seandainya lebih baik dunia, kembali dia. Tapi kan nggak ada artinya dunia ini. Dikatakan di dalam sebuah riwayat, ya, Allah menciptakan 100 nikmat, Pak Iman. 100 nikmat. 99 nikmat ditaruh di sorga. Yang ditaruh di dunia hanya satu. Satu nikmat ditaruh. Itu sudah dibagi-bagi tuh. Ya, dibagi-bagi dengan semua makhluk Allah, bukan cuma manusia. Ya termasuk hayawan, tumbuh-tumbuhan, ya semua manusia, orang kaya itu dibagi-bagi. Cuman satu nikmat. 99 nikmat itu ada di sorga. Itu yang membuat kerasan Pak Gus. Nggak mau kembali orang kalau berangkat nggak mau kembali. Saking nikmatnya. Bagi orang yang beriman, tapi yang tidak beriman, kenapa nggak balik? Ya, saking neraka itu, saking nggak dapat jalan keluar sama sekali itu kali itu. Makanya nggak bisa lepas. Saking nemennya gitu ya. Betul-betul dikurung. Kalau di dunia kita dikurung, ada kesalahan paling-paling berapa bulan Pak Gus ya? 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun, seumur hidup. Ya, paling lama itu seumur hidup penjara. Kalau di akhirat tidak berkehabisan. Abadan. Khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka. Orang kafir ini. Kalau orang-orang beriman yang sudah mati tanpa dosa, langsung masuk surga bighairi hisab. Orang-orang beriman berani mati tapi masih ada sisa dosanya, mampir dulu ke neraka, menjalani hukuman beberapa saat. Mungkin ada yang 1 hari, 1 minggu. Cuman 1 hari di dunia itu Pak, mari kita pernah 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau 1 minggu di akhirat itu kalau 1 bulan di neraka berapa kira-kira itu ya. Nah, ini wallahu indahu husnul ma'ab. Ayat ini Bapak-bapak sekalian, Allah menerangkan seperti ini ayatnya ini, bahwa yang banyak menyita waktu kita ini adalah urusan wanita. Betul ya Pak Win ya? Yang paling banyak menyita waktu kita urusan wanita. Urusan wanita pada ngurusin istri ya. Yang kedua wal banin, ngurusin anak-anak. Yang ketiga wal qanatiril muqantara, ngurusin harta, kepingin banyak, nggak mau orang punya harta sedikit itu. Ya, minaz zahabi wal fiddati, ngurusin perhiasan. Ya itu ya. Wal khailil musawwamati, kuda pilihan, ngurusin kendaraan yang mewah. Ya. Wal an'am, ngurusin sawaladang. Ya. Wal harf, apa tadi? Wal an'am ini tadi apa namanya? Kebun binatang. Ya. Apa peternakan. Wal harf itu sawah dan ladang. Siapa yang memiliki semuanya sempurna kayak gini?
Siapa kira-kira yang lengkap ya? Dicoba oleh Allah kalau semuanya itu bisa dijalankan, di akhiratnya kelak. Tapi pertanyaannya, apa dilarang kita ngurusin 8? Apa dilarang? Enggak dilarang. Bahkan kalau ini kita benar cara mengelola, ini menjadi lahan yang memudahkan kita menuju surganya Allah. Kita punya istri kita sakit, kita rawat, kita belanja, memasukkan surga. Punya anak, kita didik anak kita belanja, masukkan surga dan seterusnya. Jadi tergantung kita. Oleh karena itu Bapak-Bapak sekalian, maka kalau ketika kita memahami hakikat hidup di dunia ini, bahwa hakikat kehidupan dunia ini yang ngurusin yang 8 ini, kemudian bukan yang 8 ini melalaikan kita, malah kita jadikan sarana bisa menghantarkan kita menuju surganya Allah. Itu yang diinginkan oleh Allah di sini, yang dijanjikan bahwa tempat kembali di sisi Allah itu jauh lebih menjanjikan, lebih sempurna, lebih lezat, lebih nikmat dan lebih enak. Cuman kita kadang-kadang kurang yakin. Cukup ya? Ya, yakin. Ya. Insya Allah kita yakin. Sebahagian saudara kita kurang yakin ya Pak Iman ya. Kalau kita insya Allah kita yakin. Demikian ayat apa tadi ini? Surat Ali Imran ayat 14 yang menceritakan tentang perbandingan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengamalkan ayat yang kita baca ini agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, bahagia di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang. Untuk sempurnanya majelis ini, mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo,